Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi bersama saya Desi Mandasari dari SMP Negeri 1 Rambutan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Perkenalkan dahulu dua orang wanita hebat yang selalu membersamai saya pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9 ini, yaitu Ibu Sri Winarti, Magister Pendidikan sebagai fasilitator, dan Ibu Radmi Ardian, Magister Pendidikan sebagai pengajar praktik. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang. Murid terkadang melanggar peraturan karena beberapa kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Saat melanggar peraturan, tentu ada konsekuensi yang harus dilakukan. Hukuman adalah hal yang tidak disukai murid. Hukuman cenderung mempermalukan murid dan akan berdampak negatif dengan jangka waktu yang cukup lama. Tolak ukur kegiatan aksi nyata modul 1.4. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan juga siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan pada kegiatan aksi nyata modul 1.4. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan juga keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan diseminasi mengenai budaya positif dan konsep-konsep penting kepada rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman konsep-konsep penting tentang budaya positif. Yang ketiga, meminta umpan balik dari rekan-rekan guru. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid-murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, kerjasama dengan orang tua dan juga wali murid dalam penerapan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Kegiatan diseminasi dipandu oleh Ibu Ariana Atensi, Sarjana Ilmu Komunikasi. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka,
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin diharapkan duduk. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, semangat luar biasa. P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, semangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Rambutan, Ibu Haja Mansiha SPD MSI, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang terlihat cantik dan ganteng karena telah menggunakan pakaian adat dan pakaian nasional karena tadi kita memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Jadi temanya adalah pakaian adat dan pakaian nasional. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih yang akan disampaikan oleh Desi? Jadi di sini saya memperkenalkan diri lagi. Saya menyelangi di antara kegiatan-kegiatan kita. Di sini ada kegiatan diseminasi. Kegiatan diseminasi ini yaitu menyebarkan pemahaman mengenai program guru penggerak. Karena saya di sini Desi Madasari dari SMP Negeri 1 Rambutan, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Mohon izin ya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, tadi kita sudah melakukan ice breaking yang dipimpin oleh Ibu Mustika. Di sini ice breakingnya sedikit berbeda. Kalau tadi bergerak-gerak, saya hanya ingin meminta ekspresi Bapak Ibu semua. Jadi kalau nanti saya menyebutkan kalimat atau kata-kata, Bapak Ibu sampaikan ekspresinya. Contohnya ya, bagaimana Bapak Ibu jika melihat ada murid yang terlambat 30 menit? Oh, biasa baik. Ada yang biasa saja, ada yang harus. Itu ekspresinya ya. Kemudian, bagaimana ekspresinya jika Bapak Ibu menemui murid yang misalnya berkelahi? Baiklah, selanjutnya bagaimana ekspresi Bapak Ibu jika cleansing sertifikasi cair? Yang terakhir, bagaimana kalau sertifikasinya langsung 6 bulan? Astagfirullah, ramonian nunggunya. Jadi suasananya lebih ceria lah, karena nanti saya akan masuk ke materi mengenai budaya positif.
Jadi Pak materi dulu nanti kita ekspresi lagi. Mungkin Pak Amri mau menyebutkan situasinya ekspresi seperti apa, nanti kami yang ekspresi. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, bukan saya di sini berniat untuk mengajari Bapak Ibu. Saya hanya akan berbagi karena pada program Guru Penggerak ini kami dituntut untuk melakukan aksi nyata. Aksi nyatanya pada modul 1.4 ini yaitu membuat diseminasi atau penyebaran pemahaman. Ada lumayan banyak pada modul ini yang akan dibahas, tapi akan kita bahas secara singkat dan relevan saja. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga mengenai keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi tentang 5 posisi kontrol. Yang keenam yaitu mengenai segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita membahas mengenai disiplin positif. Bapak Ibu pernah mendengar atau mengetahui mengenai disiplin? Kira-kira apa itu disiplin Bapak Ibu? Hal yang harus dilanggar. Hal-hal yang harus ditaati. Apa lagi? Kebiasaan baik. Jadi di sini disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi pada dasarnya disiplin itu adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, tadi telah dikatakan oleh Ibu Intan, apa Ibu Intan disiplin? Mentaati peraturan ya. Nah, di dalam dunia pendidikan kita ini berkembanglah makna yang negatif mengenai disiplin. Padahal disiplin tadi adalah belajar. Tetapi dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti tadi dikatakan ya. Bapak Ibu, sekali lagi disiplin positif ini sangat diperlukan oleh peserta didik. Karena apa? Dengan adanya disiplin positif, maka peserta didik kita akan melakukan suatu tindakan-tindakan yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian timbul pertanyaan nih, apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu bisa Bapak Ibu lihat yang secara umum kita ketahui dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, berkarya kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Lanjut ke materi mengenai teori motivasi perilaku manusia. Sejujurnya, pada dasarnya teori motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari seseorang atau instansi. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Seperti tadi yang telah dikatakan oleh kepala sekolah kita, bahwa kita, khususnya seorang guru itu melakukan suatu tindakan tidak memandang orang lain, tidak memandang kepala sekolah, tidak memandang penghargaan atau hukuman, tetapi harus berasal dari diri kita sendiri, kesadaran diri kita sendiri. Nah, dari ketiga tadi dikerucutkan menjadi 2, yaitu
motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari orang lain, dari luar, baik itu dari hubungan ataupun dari penghargaan. Sedangkan motivasi internal adalah Dari dalam iya, diri. motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Jadi walaupun tidak ada misalnya kepala sekolah, tidak ada hukuman, kita tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Sama dengan halnya dengan peserta didik. Jika motivasi internalnya kuat, maka dia akan melakukan hal-hal positif tanpa melihat adanya hukuman ataupun apresiasi, betul. Nah, di sini ada kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kita sering mendengar kata merdeka, kalau belajar merdeka itu yang bebas. Padahal merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi yang dikatakan merdeka tadi, apabila kita memiliki motivasi internal, tidak ada gangguan, tidak ada bujukan dari orang lain untuk melakukan tindakan yang positif. Seperti itu. Seperti itu. Seperti itu. Kemudian ada didukung oleh penghargaan. Jadi baru motivasi ekstrinsik dari orang lain tadi tidak boleh, bukan tidak boleh, tetapi lebih baik jika dilakukan secara ekstrinsik. Di sini ada didukung oleh penghargaan. Mengapa sih penghargaan itu tidak boleh, tidak tepat? Karena penghargaan itu memiliki dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu bisa jangka panjang dan jangka pendek. Yaitu misalnya contoh, kalau anak-anak tadi tidak mendapat penghargaan, maka dia tidak akan melakukan tindakan positif. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Bapak Ibu pernah tidak menjanjikan kepada anak-anaknya, Dek, nanti kalau kamu juara 1, nanti mama atau papa belikan sepeda. Pernah tidak Bapak Ibu? Sering. Ya. Nah, secara tidak kita sadari, kita telah menanamkan motivasi ekstrinsik yang kurang baik. Karena misalnya nih, anak kita, karena akan kita berikan hadiah tadi, dia belajar secara maksimal, dia berkurang mainnya karena ini juara 1. Pas saat dia menerima rapor, anak kita ini tadi juara 2 Bapak Ibu, dengan selisih poin yang sedikit sekali, misalnya hanya 1 atau 2 poin. Apa yang akan terjadi? Ya, anak kita tadi merasa marah karena dia sudah bersaingi oleh temannya. Kemudian dilihat kan nih nilainya mana. Rupanya pelajaran IPS sampai dikecil ke bapak itu. Nah, itu yang ditakutkan. Sehingga kita bisa memberikan dalam bentuk apresiasi kebajikan. Apresiasi kebajikan atau pengakuan. Kemudian ada tindakan, dulu kita masuk ke perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita sering melakukan konsekuensi atau hukuman ya. Di sini ada kasus mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena sudah terlambat datang ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Bapak Ibu bisa membacanya ya.
Aja. Nah, ini jawabannya. Sepertinya benar semua jawabannya karena sudah dihitung. Ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi tadi, sesuatu itu harus terjadi karena anak tadi sudah melanggar. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang singkat. Selanjutnya perbedaan yang ketiga adalah anak akan membenci kedisiplinan. Sedangkan kalau dengan konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Yang keempat, hukuman itu bersifat paksaan. Sedangkan konsekuensi adalah stimulus dan respon. Ada stimulus dan juga tanggapan. Oke, kita masuk ke pembelajaran ketiga mengenai keyakinan kelas. Bapak Ibu, ada yang sudah membuat keyakinan kelas? Iya, terutama Ibu Erna ya. Senior saya, guru penggerak angkatan ketiga, keempat, sudah membuat keyakinan kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan atau tata tertib saja? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Biar gurunya nyaman mengajar konsentrasinya. Iya, biar gurunya nyaman. Gurunya saja ya Pak. Siswanya juga. Biar siswa dan guru nyaman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Di keyakinan kelas ini bisa berbeda antara tiap kelas satu dan kelas lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan murid. Oh, seperti itu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena untuk kembali lagi ke motivasi prinsip tadi, agar anak tadi menyadari nilai-nilai positif atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan-peraturan. Jadi di situ pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai kesepakatan kelas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Ada yang masih ingat apa itu kesepakatan kelas kemarin? Ya, Iki. Kesepakatan kelas adalah pernyataan tujuan bersama untuk memutus obrolan belajar yang efektif. Iya. Jadi kesepakatan kelas ini akan dibuat oleh kalian para murid dan dibantu oleh Ibu sebagai fasilitator. Di sini nanti Ibu akan membagikan kertas-kertas, kalian isi dengan hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan di dalam kelas atau tata tertib yang menurut kalian baik. Misalnya, tidak boleh datang terlambat. Pokoknya itu merupakan sama halnya agak mirip dengan tata tertib. Tetapi ini berdasarkan dengan kesepakatan antara kalian dan juga Ibu. Ibu bagikan dulu ya. Tulislah. Tulislah apa hal-hal yang menurut kalian akan dijadikan sebagai kesepakatan kelas. Ayo buka dulu ya, nanti kita udah ikutan tadi.
cerita sedikit, saya sudah membuat keyakinan kelas sesuai dengan aksi nyata saya di kelas 76. Jadi di sini saya memberikan keleluasaan dalam hal yang positif ya, memberikan kertas kepada siswa, kemudian dia akan mengisi hal-hal yang menurut mereka akan dijadikan keyakinan kelas. Misalnya tadi tidak boleh datang terlambat, kemudian ada membuang sampah pada tempatnya, hadir di sekolah 15 menit. Nah, itu masih termasuk ke peraturan. Kemudian kita sebagai guru memfasilitasi untuk mengganti kalimatnya ke kalimat keyakinan kelas ya. Kalimatnya seperti ini kira-kira. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita ubah dengan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu artinya kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan sebagainya. Agak lebih sedikit, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Ada juga nanti kalimat-kalimat negatif kita ubah dalam bentuk kalimat positif ya, dan untuk lebih meningkatkan motivasi intrinsik dari peserta ini. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya setiap insan atau setiap manusia, baik itu guru atau murid, melakukan suatu tindakan karena dia merasa kebutuhan dasarnya masih kurang. Kebutuhan dasar itu terbagi menjadi 5. Kebutuhan hidup, kebutuhan bertahan hidup, misalnya tadi makanan, pakaian, dan juga rumah. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Misalnya nanti ada murid kita yang melakukan pelanggaran atau melanggar keyakinan kelas yang kita telah buat, kita itu jangan langsung menghukum, tapi kita tanyakan dulu. Mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, maka kewajiban kita sebagai seorang guru untuk semaksimal mungkin memenuhi kebutuhannya, terutama pada kebutuhan belajar. Di sini ada contoh, misalnya seorang anak, dia berkata, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kalau harus tenang tidak ada suara, padahal aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira ini kebutuhan apa yang diperlukan? Kesenangan. Oke, yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut. Kira-kira kebutuhan apa? Perhatian dan kasih sayang. Yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu kebutuhan apa Bapak Ibu? Hiburan, benar, itu kesenangan. Yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini jawabannya. Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Pembelajaran kelima mengenai posisi kontrol. Nah, mana posisi kontrol? Kita timbul bertanya, mana posisi kontrol? Posisi kontrol ini adalah posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Saya tidak akan menanyakan Bapak Ibu berada di posisi mana, karena kita akan merefleksi diri kita sendiri. Kita sudah berada di posisi mana sebagai seorang guru. Kalau saya Bapak Ibu berbagi pengalaman sedikit kemarin saat menerima materi ini, saya lebih dulu memposisikan diri saya bukan di kelas, tetapi pada keluarga saya, khususnya pada anak saya. Mana sih posisi kontrol? Terkadang saya juga menyadari bahwa saya itu lebih banyak
sebagai seorang penghukum. Tetapi setelah mempelajari modul ini, insya Allah secara perlahan akan mengubah posisi menjadi seorang manajer, posisi yang tepat untuk kita berikan kepada anak ataupun kepada peserta didik kita secara perlahan-lahan, ya. Tapi pasti. Di sini untuk posisi kontrol tadi ada ciri-cirinya. Kalau penghukum itu sering berbuat dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kalau membuat rasa bersalah tadi akan berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu begini-begini, ibu kecewa kepada kamu. Kalau memposisikan diri sebagai teman, akan lebih banyak mengatakan, membuat alasan-alasan untuk muridnya, lebih banyak melindungi murid-muridnya. Yang keempat, sebagai posisi pemantau, dia akan menghitung dan mengukur sampai sejauh mana kesalahan yang telah dilakukan oleh murid. Dan yang kelima, posisi manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau kamu tidak menghukumnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, kamu rasakan nanti. Itu contoh kata-kata dari penghukum. Sedangkan dari pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu itu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu ciri-ciri membuat rasa bersalah. Kemudian posisi teman, ayolah lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu loh. Nah, itu misalnya kata-kata yang diucapkan oleh posisi kontrol sebagai seorang teman. Posisi kontrol sebagai pemantau akan mengatakan apa peraturan atau keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, selanjutnya posisi manajer biasanya berkata, apa yang telah kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah itu. Jadi posisi manajer ini tidak hanya menghukum, tapi dia memberikan kepada peserta didik tadi apa solusi yang baik agar dia tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Bapak Ibu bisa lihat di situ ada bermacam-macam perbedaan antara 5 posisi kontrol, ya. Nah, untuk lebih memperdalam lagi mengenai posisi kontrol tadi, di sini ada pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisi kontrol yang mana, bagi yang mana? Merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Itu posisi kontrol guru sebagai apa? Iya. Yang ketiga, ayolah lakukan itu demi ibu atau demi bapak, teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu posisi apa kira-kira? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ini jawabannya. Itu jawabannya. Ada berapa? Tapi lebih banyak yang sudah benar, ya. Jadi sudah banyak yang lebih memahami 5 posisi kontrol seorang guru atau seseorang, yaitu dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, dan juga ada pemantau. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka, dan mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Restitusi ini dilakukan pada saat anak melanggar atau melakukan kesalahan. Jadi kita tidak melakukan sekedar hukuman, tetapi langsung kita bisa menggunakan restitusi. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan seperti hukuman. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan menggunakan restitusi, di situ ada win-win solution. Jadi anak tadi tidak merasa dia terhukum atau bersalah, tetapi ada solusi yang diberikan. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Dapat 3 tahapan yang penting pada segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Pada tahapan menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama, setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Husna sering terlambat ke sekolah karena terlebih dahulu mengerjakan sesuatu. Berikut penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Husna, dengar dari guru tiket kamu sering datang terlambat akhir-akhir ini. Iya, Bu. Bu Tiga. Sudah berapa kali kamu terlambat? Itu. Sudah 6 kali, Bu. Saya mohon maaf. Ibu mengerti. Tapi itu sebuah kesalahan kan? Kesalahan itu manusiawi. Semua orang pasti pernah membuat salah. Yang paling penting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan memperbaikinya. Iya, Bu. Saya merasa bersalah. Tapi punya alasan kenapa datang terlambat. Iya, Bu. Alasan saya karena saya terkadang harus mengantarkan tugas sama saya. Masya Allah, Husna, kamu anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Tapi kamu harus ingat, karena tugas kamu sekarang ini adalah belajar. Jadi kamu harus mengutamakan belajar dan datang ke sekolah tepat waktu. Kira-kira ada tidak solusi yang Husna berikan agar Husna tidak terlambat lagi sekolah? Saya usahakan ya, Bu. Mudah-mudahan saya bisa mengantarkan ibu saya tepat waktu sehingga tidak terlambat lagi. Oke, bagus. Kamu masih ingat tidak kesepakatan kelas yang kita buat di awal semester? Ingat, Bu, tiap kelas setiap murid akan disiplin. Kira-kira menurut kamu disiplin itu penting atau tidak, Nak? Penting, Bu, agar saya dapat menyelesaikan pekerjaan yang tepat. Ibu percaya kamu dapat mempraktikkan kepercayaan kelas kita itu dengan baik. Siap, Bu, insya Allah. Jadi menurut kamu solusi yang bagaimana agar kamu tidak terlambat lagi, Nak? Kalau saya diberi kesempatan, saya akan menyelesaikan semua pekerjaan saya dengan cepat. Semoga
Boleh. Itu adalah usul yang bagus, silahkan. Kamu sudah menemukan solusinya, sehingga ibu nanti akan berkomunikasi dengan orang tua kamu agar kamu nanti tidak terlambat lagi ya nak. Bagaimana, kamu setuju? Setuju Bu, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya tidak akan terlambat lagi. Oke, ibu pegang janji kamu ya nak. Jangan lupa besok harus datang tepat waktu. Kembali ke kelas ya. Kasus kedua, Arifin sudah beberapa kali tidak mengumpulkan tugas serta sering terlihat kurang berkonsentrasi pada saat proses pembelajaran. Berikut penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Ternyata dari tugas yang digunakan, kamu hanya mengerjakan 6 tugas saja. Artinya kamu hanya mengerjakan 62% dari semua tugas yang diberikan. Benar begitu? Iya Bu, Arifin mohon maaf karena tidak mengerjakan semua tugas yang Ibu berikan. Ibu mengerti. Kamu merasa bosan sehingga kamu tidak mengerjakan semua tugas lagi. Semua pasti merasakan. Dan pastinya bukan hanya Arifin saja yang merasa bosan. Teman-teman lain juga pasti merasa bosan untuk mengerjakan tugas. Ya Bu, Arifin merasa bersalah telah mengecewakan Ibu. Padahal Ibu sudah memberikan tugas bahasa Indonesia yang menggunakan Arifin dengan teman-teman. Jadi mengerti tentang materi yang Ibu berikan. Arifin pasti punya alasan mengapa Arifin mengerjakan semua tugas dari Ibu. Iya Bu, alasan saya tidak mengerjakan tugas karena saya sering main game sampai larut malam. Sehingga saya tidak bisa berkonsentrasi belajar dan mengerjakan semua tugas sekolah. Jangan kamu habiskan masa muda kamu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Lihat, kamu jadi tidak berkonsentrasi pada saat proses pembelajaran. Jadi menurut Arifin, bagaimana agar Arifin dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu? Kalau saya Arifin juga bisa meminta bantuan dari teman yang rumahnya dekat dengan Arifin. Nanti akan mengerjakan atau mengajarkan Arifin bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Bagaimana, kamu setuju? Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya tidak akan mengerjakan Ibu lagi. Jadi Ibu pegang ya janji kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna Duhanya dari kelas 85 SMPN 1 Rambutan. Saya sangat senang telah berdiskusi mengenai segitiga restitusi bersama Ibu Desi. Semoga nanti saya tidak akan melanggar disiplin lagi. Kami harap Ibu Desi selalu bersemangat mengajar kami. Semangat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Ilham, kelas 85 SMP Negeri 1 Rambutan. Diskusi yang telah saya dan Ibu Desi lakukan mengenai segitiga restitusi sangat menarik. Saya jadi mengetahui mengenai pemecahan masalah dengan segitiga restitusi. Terima kasih Ibu, semangat selalu untuk mengajar kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitiga restitusi masih berhubungan dengan restitusi. Jadi kalau anak melakukan suatu tindakan pelanggaran, kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama ada tahap menstabilkan identitas, yang kedua yaitu tahap validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan tentang keyakinan kelas yang telah kita buat. Kemarin Bapak Ibu pada saat proses pembelajaran di suatu kelas saya bertemu dengan murid yang terlambat. Dia terlambat, dia datang, Bu, telat. Oke. Dia langsung mengajukan, Bu, bisa Bu ya 20 kali Bu, katanya. Tidak, maksudnya. Sudah Bu, 30 kali lah Bu. 30 kali. Jadi ibaratnya dia melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Solusinya tuh mudah. Dengan push up sudah selesai, Nah, saya mencoba menerapkan restitusi, segitiga restitusi tadi. Yang pertama, saya menstabilkan identitasnya dengan nanya kan, kenapa kamu telat? Apa yang terjadi misalnya?
saya telat Bu. Oke, itu adalah kesalahan. Kesalahan itu adalah suatu hal yang wajar. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kita menstabilkan identitasnya dengan kata-kata seperti itu. Itu untuk membuat anak merasa yang gagal tadi karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dia merasa positif, oh ya tidak apa-apa, ibu juga pernah telat kan. Kemudian ada tahap validasi kebutuhan. Tahap validasi kebutuhan ini yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang 5 tadi. Ada kebutuhan power atau kekuasaan, kebutuhan freedom, kebebasan, love and belonging yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang, fun atau survival tadi kebutuhan bertahan hidup. Nah, kita bisa mengajukan pertanyaan misalnya, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Kita bisa melakukan validasi kebutuhan menggunakan kalimat-kalimat itu atau kalimat yang Bapak Ibu pilih sendiri yang bertujuan untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ini tahap yang sangat penting karena anak melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita tanyakan lagi dengan keyakinan kelas yang kita buat. Apa sih keyakinan kelas kita? Misalnya tadi kan datang tepat waktu. Kamu datang tepat waktu atau tidak? Tidak, Bu, katanya. Berarti kamu telah melanggar keyakinan atau kesepakatan yang telah kita buat. Sehingga nanti kita minta solusi. Kita minta solusi bagaimana cara agar mereka tadi tidak datang terlambat lagi. Mereka akan berpikir kreatif, akan mengeluarkan ide-idenya. Oh Bu, nanti aku akan bangun lebih pagi misalnya ya. Mungkin Bapak atau Ibu guru juga sering menemui kasus seperti itu dan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalahnya. Ya. Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai kesepakatan kelas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Ada yang masih ingat apa itu kesepakatan kelas kemarin? Ya, Iki. Kesepakatan kelas adalah penataan tujuan bersama untuk memutus kelas belajar yang efektif. Iya. Jadi kesepakatan kelas ini akan dibuat oleh kalian para murid dan dibantu oleh Ibu sebagai fasilitator. Di sini nanti Ibu akan dibagikan kertas-kertas, kalian isi dengan hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan di dalam kelas atau tata tertib yang menurut kalian baik. Misalnya, tidak boleh datang terlambat. Pokoknya itu merupakan sama halnya agak mirip dengan tata tertib. Tetapi ini berdasarkan dengan kesepakatan antara kalian dan juga Ibu. Ibu bagikan dulu ya. Tulislah. Tulislah apa hal-hal yang menurut kalian akan dijadikan sebagai kesepakatan kelas. Ayo buka dulu ya, langsung kita udah ikutan tadi. Silakan.
Karena ini semua adalah kalimat negatif, kita akan mengubahnya menjadi kalimat positif sehingga nanti akan membangkitkan semangat kalian untuk mengikuti apa yang telah kita sepakati. Coba, tidak boleh datang terlambat. Itu kan kalimat negatif. Ya. Tidak boleh datang terlambat. Bagaimana kalimat positifnya? Datang tepat waktu. Bagus. Datang tepat waktu. Ibu taruh di papan dulu, nanti kita buat di tulisan yang lebih bagus ya, yang lebih rapi. Datang tepat waktu. Good. Yang kedua, tidak boleh merusak fasilitas kelas. Menjaga fasilitas kelas dengan baik. Menjaga fasilitas kelas dengan baik. Yang ketiga, tidak boleh mencontek. Apa? Apa kira-kira kalimat positifnya tidak boleh mencontek? Apa? Iya, mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian ada lagi, tidak boleh jajan pada jam pelajaran. Tidak boleh jajan pada jam pelajaran. Artinya apa? Tidak boleh jajan pada jam pelajaran. Artinya kita harus Jam pelajaran. makan saja jam pelajaran. Yang sederhana kan lagi? Menghargai guru. Ada lagi, ini tidak boleh datang terlambat sama ya, tidak boleh ribut, tidak boleh makan dan minum sama. Kalau yang sama kita jadikan satu saja. Kemudian tidak boleh bertengkar di sekolah. Saling menyayangi, saling menyayangi dan menghargai. Jadi di sini ada poin-poin kesepakatan kelas kita yang keenam apa yang harus kita lakukan? Tidak boleh berpacar. Kita harus mentaati apa yang telah kita sepakati. Nah, kalian sudah membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Keyakinan dan kesepakatan kelas ini dibuat untuk kalian sendiri agar kalian lebih efektif lagi pada proses belajar mengajar. Jadi apa yang telah kita buat kalian harus mentaatinya. Karena kalau melanggar akhirnya kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur Aini, kelas 76, siswa SMP Negeri 1 Rambutan. Menurut saya, membuat keyakinan kelas itu sangat penting bagi meningkatkan budaya positif untuk kami. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas bersama Bu Desi.
Terima kasih Bu Desi, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Andrian dari kelas 76, asal sekolah SMP Negeri 1 Rambutan. Saya sangat senang telah membuat keyakinan kelas bersama Ibu Desi. Keyakinan kelas mengajarkan kami untuk selalu berbuat hal positif berdasarkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi itulah kesenangan kami bersama Ibu Desi dalam membuat keyakinan kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.